Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di channel Rai Ramadan. Di sini gue pengen bikin video lanjutan part yang sebelumnya, part yang dimana gua nge-review part-part Mio apa aja yang udah gue beli. Nah, di video kali ini gue pengen spill harga part-part yang udah gue beli, sekalian ngasih lihat kondisi mesin gue tuh kayak gimana sih. Nah, langsung aja ya kita spill harga-harganya dulu, baru nanti kondisi mesinnya kayak gimana. Nah, untuk harga-harga part yang udah gue beli itu udah gue catat semua di buku catatan kecil gue ini, semua harga, terus biaya pembubutannya berapa, sekitar berapa, itu udah gue catat di sini semua. Nanti gue spill harga-harganya berapa. Gue beli part-part itu bertahap ya, nggak langsung beli sekaligus gitu, tapi bertahap. Ada duit beli, ada duit beli, jadi nggak yang ada duit langsung beli semua, nggak. Jadi gue beli bertahap. Oke, langsung aja kita spill harga-harganya ya. Dari yang pertama dulu ya, bagian head dulu gue spill. Untuk bagian head itu ada Silk Lab di harga 30.000 gue beli. Itu ori, gue beli di bengkel langsung, tapi setiap bengkel itu kadang ya beda-beda lah, dikit, paling beda-beda dikit ya harganya. Gue beli 30.000. Terus kedua ada klep itu gue beli di 80.000, merek NPP. Gue beli langsung 80.000, tapi kalau di online tuh lebih murah di harga 60 sampai 70.000 kalau di online, klep standar. Terus ada noken, per, gear centric sama pelatuknya. Itu gue beli di harga 310.000, merek Ahawan. Kenapa gue milih Ahawan? Untuk harga 300-an itu udah lumayan lah, enak. Untuk review-review yang yang udah make orang-orang itu lumayan enak. Tapi minusnya itu rada ngericik dia. Tapi kalau udah dibawa jalan katanya mah aman, nggak ngericik kalau udah dibawa jalan. Bagi yang nggak masalah sama seorang ngericiknya ya nggak usah gitu. Dia ngericiknya nggak yang parah banget itu, nggak. Selanjutnya ada Bose Clap itu gue beli 40.000, merek NPP juga. Bose Clap di bengkel langsung NPP. Terus selanjutnya ada bearing noken gue beli ori. Bearing noken yang kecil ya, karena nggak dapat dari Ahawana, nggak dapat, dia cuma dapat yang gedenya. Gue beli ori itu harga 25.000, bearing noken di bengkel langsung. Jadi total yang udah gue keluarin itu untuk bagian head itu totalnya 485.000. Oke, kita lanjut ke bagian mesin. Di bagian mesin itu gue udah beli bearing crook as itu gue pakai merek Koyo di harga 55.000, karena gue juga ngeliat referensi orang-orang ya pakai merek Koyo, ya lumayan lah. Itu Koyo tuh lumayan. Pada pilihan gue ada NPP sama Koyo, tapi gue lebih milih Koyo aja ya. Itu harga 55.000 udah kiri kanan. Terus selanjutnya ada rantai keteng itu gue pakai ori di 90.000. Ori dibeli di bengkel langsung ya, karena kalau ori beli di online gue rada ragu ya, takutnya barangnya nggak ori ternyata. Jadi gue lebih milih langsung beli di bengkel, harga 90.000. Terus ada stang seher gue pakai merek NPP juga di harga 140.000, beli di bengkel langsung. Kalau di online harganya di bawah itulah sedikit, paling di 120 sampai 130. Selanjutnya ada seher gue merek NPP juga di harga 160.000. Itu bukan seher mentah ya. Terus selanjutnya ada tensioner, gue pakai yang manual di harga 60.000. Terus ada selang bensin itu 15.000. Terus lidah keteng gue pakai yang ori juga di harga 170.000. Terus selanjutnya ada packing blok bawah 15.000. Total yang gua keluarin buat mesin itu ada di 705.000. Nanti totalnya total keseluruhan ya, ntar ini gue bacain dulu satu-satu. Oke, selanjutnya ada di bagian CVT yang udah gue beli itu ada V-belt itu 90.000. gue ori beli, sama kayak di penjelasan video sebelumnya, gue pasti kalau untuk perkaretan itu lebih milih ori ya. Terus selanjutnya ada roller gue pakai BRT di 9 gram kalau nggak salah, 9 gram di harga 71.000. Untuk penjelasannya kenapa gue pakai BRT juga udah ada di video sebelumnya, nanti gue cantumin di deskripsi link video sebelumnya. Terus ada per gedenya 103.000, gue pakai punya BRT juga. Itu pokoknya review part-part yang gue pakai, penjelasannya udah ada di video sebelumnya, nanti gue cantumin aja link di bawah ya.
itu di 103.000. Terus per sentrinya gue pakai KTC kalau nggak salah ya, pakai KTC di harga 33.000 per sentrinya. Terus gambar kampas ganda itu gue pakai YSP di harga 100.000 pas YSP. Silk Rook as kanan gue pakai ori juga 20.000. Untuk Silk Rook as kirinya itu ori juga, gue pakai ori juga di harga 45.000. Jadi total yang udah gue keluarin untuk CVT itu belum sama puli ya, sama yang puli terus yang lain-lainnya itu belum. Itu total ada di 462.000 totalnya. Oke, lanjut lagi di bagian untuk perkarbuan ya. Karbu gue udah beli di harga, gue beli 2 kali ya karbu, di harga 210 sama 200 pasan kalau nggak salah, itu 2 kali. Intake itu gue beli di 31.000, karet intake-nya 4.000, jadi totalnya itu 245 ditambah 200 berarti 445.000 ya total untuk perkarbuan. Kita total keseluruhannya ya. Jadi total keseluruhannya itu 485 ditambah 705 ditambah 462 ditambah 445. Oke, untuk total keseluruhan yang udah gue beli itu gue sudah mengeluarkan budget sebesar 2.097.000. Itu yang udah gue keluarin untuk barang-barang yang udah gue beli ya. Yang udah gue lakuin untuk rangka, nah tapi nanti gue spill rangkanya di video selanjutnya. Untuk rangka itu gue udah cat rangka, gue pakai pilok biasa aja, pakai merek Diton ya, Dove, itu 40.000. Terus las rangka 50.000, tapi belum gue las rangkanya, jadi cuman beberapa titik aja sih, itu gue budgetin ya. Jadi total untuk rangka itu nanti gue ngeluarin 90.000 lah untuk rangka. Nah terus budget yang gue siapin untuk bubut dulu, tukang bubut. Gue nyiapin budget untuk tukang bubut itu 1 juta sampai 1,2 lah untuk tukang bubut. Itu udah kayak coak rengkes kan, itu gede rengkes, tanam liner, beli sama linernya karena liner gue dari tukang bubut. Terus di bagian kruk asnya juga ada yang dimodif dikit, terus sama pokoknya itu untuk bubut bagian mesin lah. Untuk bagian mesin itu dari mesin, blok seher kayak natam boringan, quarter kan, itu gue budgetin 1 juta sampai 1.200.000 kan. Terus untuk gedein head, untuk gedein klepnya kan, itu gue nyiapin budget sekitar 800 ribuan lah. Melar tuh 800 ribu, tapi kalau emang nggak terlampau melar ya di 700an lah gue budgetin, tapi di 800 ribu untuk gedein head. Nah ini gue spill part yang belum gue beli ya. Ini sebenarnya kayaknya ada list yang belum gue masukin lagi ya, tapi gue nunggu nanti motor digarap aja baru gue ngelis lagi. Ini sementara ya, ini yang belum gue beli. Yang belum gue beli itu ada puli depan sepaket, puli depan pokoknya paketan puli depan itu belum gue beli. Kedua kiprok belum gue beli. Gear ratio dicek dulu karena gear ratio juga belum dicek kan, masih bisa dipakai apa enggak, tapi udah gue masukin list aja. Kalau misalkan udah nggak bisa dipakai mungkin gue beli gear ratio ori ya, entah baru apa copotan nanti itu belakangan. Terus ada coil gue harus beli lagi, coil, spool, terus oil cooler. Mungkin gue pakai punya GSX ya, antara pakai punyanya Radiator Ninja atau GSX untuk oil cooler. Selang untuk oil coolernya juga, terus adapter olinya, habis itu perkabelan full. Nah mungkin perkabelan sementara gue pakai yang lama dulu, nanti ya diurut ulang kan, baru kalau misalkan nanti udah ada misalkan kabel itu emang udah bermasalah apa gimana, baru gue mungkin beli perkabelan full ori kan. Kalau enggak yang udah ringkasan lah, soalnya pengen gue full wavin juga kan, itu apa Mio. Nah mungkin itu aja untuk yang bagian apa part-part yang udah gue beli, apa total keseluruhan harga, terus apa aja yang belum gue beli, terus dana yang harus gue keluarin untuk tukang bubut, semua udah gue sebutin ya di situ ya. Nanti kalau
ada list lagi, mungkin nanti gue bikin videonya lagi kan. Oke, selanjutnya gue pengen nge-review mesinnya kan, mungkin kalian penasaran juga gimana kondisi mesinnya sekarang kan. Mesin belum diapa-apain ya, kondisi masih apa adanya, belum dibawa tukang bubut juga. Mungkin ntar nunggu dana dulu ya baru gue bawa ke tukang bubut lagi. Langsung aja gue review ya mesin ya. Nah, ini gue bakal nge-review mesin gue kayak gimana kondisinya. Untuk block share sama headnya nggak bisa gue review karena posisi ada di rumah teman gue yang ngegarap motor ini nanti kan. Mesinnya doang yang belum gue taruh sono. Ini gue review aja mesinnya dulu ya, rengkesnya ya. Nah, ini dia. Ini kondisinya ya apa adanya kondisinya, karena emang motor nggak kerawat dari zaman gua SD itu, nggak terlalu kerawat kan, pakai aja. Nah, kelihatan ya, ini bagian stang saya juga udah gede ini tuh, oblaknya udah oblak bagian stang seher. Terus ini bagian CVT nya kalian lihat sendiri begini, tebel banget ya tuh. Ini otomatis gue ganti nih, itu karat kan tuh, karat. Ntar gue lihat lagi apa yang harus diganti. Bagian dalam ini masih banyak banget PR nya ya. Ini bagian belakangnya pulinya. Nah ini dia. Jadi sebelum dibongkar itu, pas dibongkar itu lidah ketengnya ini patah. Berarti kondisi pas waktu itu masih bisa dijalanin itu kondisi lidah ketengnya patah. Jadi atas bawah kan ya, dia itu patah di dalam tapi tetap masih bisa jalan motor ya. Jadi pas dibongkar mesinnya itu si lidah ketengnya patah, pas ditarik gini loh patah gitu kan. Yang dibingungin masih bisa jalan, tapi ya gitu, jalan nggak bisa lebih dari 30 km per jam lah, nggak bisa lebih dari itu jalannya kan. Ini belum dibongkar juga bagian sini nih, belum dibongkar. Ntar ya semua permajaan lah, ini dibersihin kan. Ini udah emang ya apa adanya lah, pelan-pelan kita rapihin motor ini kan. Ini dinamo starternya nggak tahu masih fungsi apa enggak ya. Beginilah keadaan mesinnya. Dibilang mengenaskan minus parah kondisi mesin ini. Dibilang minus, ngebangun Mio ini dibilang dari nol malah dari minus ngebangunnya. Itu bener-bener ya apa adanya lah, apalagi pas dibongkar ya. Nanti gua spill foto motor pas sebelum dibongkar ya, sama pas lagi dibongkar. Ntar gua taruh di video juga hasil apa foto-fotonya ya, masih ada ya untuk kenang-kenangan lah foto itu. Nah, oke, nanti coba crankcase itu ini dihabisin, pokoknya gedein crankcase itu dihabisin sampai 70 lah ya, 70 lah kemarin sih ngomongnya sampai 70 ya. Oke, gue bilangnya ke teman gue dihabisin aja crankcase, begitu pengen naik spek lagi nggak usah gede-gedein crankcase lagi kan. Ya udah kata temen gue, kalau 70 deh mau dihabisin 70 ya mentoknya Mio ya, digedein sampai 70 kan. Terus ya udah nggak ada lagi sih di review ini, keadaannya ya apa adanya, beginilah keadaannya. Oke, mungkin segitu aja ya review hari ini untuk video hari ini. Nanti selanjutnya gue bakal bikin video mungkin rangka ya, kita review rangka gua kondisinya kayak gimana, tapi itu di video selanjutnya. Nanti gue bikinin video selanjutnya untuk khusus rangka, sama nanti project Mio tetap videonya berjalan lah terus, walaupun pelan-pelan tapi tetap berjalan ya. Mungkin sampai sini saja video kali ini. Kalau ada kurang jelas bisa komen di bawah ya. Gua akhirin sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.